Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahmatan Alamin Aswan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21. Jadi pada kali ini saya ingin sedikit menyimpulkan dari wawancara pada lembaga yang ada di Tasikmalaya. Jadi saya di sini menangkap beberapa poin. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat. Yang kedua, zakat yang dititip oleh saudara untuk fakir miskin apakah boleh atau tidak? Nanti akan kita bahas. Yang ketiga, manakah yang lebih utama atau yang lebih afdol? Zakat yang disalurkan langsung melalui panitia zakat atau amil zakat yang disalurkan langsung kepada yang berhak menerima. Nah, jadi saya menangkap beberapa poinnya saja ya pas ketika wawancara pada lembaga zakat di Tasikmalaya. Jadi pada poin pertama, antusias masyarakat Indonesia ini untuk membayar zakat itu masih digolongkan rendah ya, karena beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya masyarakat Indonesia untuk membayar zakat, antara lain pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang zakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tentang zakat, mulai dari pengertian, kewajiban, jenis, hingga cara pembayarannya. Insya Allah. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang masih konsumtif. Masyarakat cenderung menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk berfoya-foya. Masya Allah, astagfirullah. Sehingga kurang memikirkan untuk menunaikan zakat. Nah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Masih ada loh masyarakat yang ragu terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Nah, mereka khawatir nih zakat yang mereka bayarkan ini tidak tersalurkan dengan tepat gitu. Nah, meskipun demikian, antusiasme masyarakat Indonesia untuk membayar zakat menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir gitu. Hal ini dapat dilakukan dari meningkatnya jumlah muzaki atau pemberi zakat dan jumlah zakat yang terhimpun. Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan antusias masyarakat untuk membayar zakat, diantaranya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Hal ini didorong oleh berbagai upaya sosialisasi dan edukasi tentang zakat yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga amil zakat, dan tokoh masyarakat gitu. Terus peningkatan kesejahteraan masyarakat, semakin sejahtera masyarakat, semakin besar pula kesadaran mereka untuk menunaikan zakat. Terus yang terakhir ini peningkatan kemudahan dalam membayar zakat. Saat ini masyarakat dapat membayar zakat melalui berbagai cara, mulai dari cara langsung, melalui lembaga amil zakat, hingga secara online gitu. Nah, peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar zakat merupakan hal yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin paham pentingnya zakat sebagai salah satu ibadah dalam bentuk tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Poin kedua, apakah boleh zakat ini dititipkan oleh saudara untuk fakir miskin? Jawabannya adalah boleh. Ya, jadi akan kita bahas lebih lanjut. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat memiliki beberapa jenis, di antara zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Dalam hal menitipkan zakat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, orang yang dititipi zakat haruslah orang yang amanah dan dapat dipercaya untuk menyalurkan zakat kepada orang yang menerimanya. Yang kedua, zakat yang dititipkan harus diserahkan kepada orang yang dititipi secara langsung atau melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. 3. Zakat yang dititipkan haruslah dicatat secara rinci, meliputi jenis zakat, jumlah zakat, dan nama orang yang dititipinya. Terus
Menyampaikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya merupakan kewajiban bagi setiap muzaki pemberi zakat. Namun, jika muzaki tidak dapat menyampaikan zakatnya sendiri, maka ia dapat menitipkan zakatnya kepada orang lain yang dapat dipercaya. Penitipan zakat kepada orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, zakat fitrah dapat dititipkan kepada imam masjid, pengurus masjid, atau orang yang dapat dipercaya. Terus kalau zakat mal dan zakat profesi ini dapat dititipkan kepada lembaga amil zakat yang terpercaya gitu. Terus yang terakhir, poin ketiga yang saya dapat simpulkan ketika wawancara yaitu mana sih yang lebih afdol atau yang lebih utama, zakat yang disalurkan langsung oleh panitia zakat atau amil gitu loh. Jadi menurut pendapat mayoritas ulama, zakat lebih utama disalurkan melalui amil zakat yang amanah dan profesional. Hal ini dikarenakan zakat memiliki beberapa tujuan, diantaranya membersihkan harta. Zakat dapat membersihkan harta dari unsur-unsur yang haram dan menjadikannya halal untuk digunakan. Gitu. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan. Zakat dapat membantu orang yang membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari atau kebutuhan hidupnya gitu. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dan dengan menyalurkan zakat melalui amil zakat, maka zakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran gitu loh, dan sesuai dengan tujuannya. Amil zakat memiliki berbagai program untuk menyalurkan zakat seperti zakat produktif, yaitu zakat yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Zakat konsumtif, yaitu zakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kemudian zakat sosial, yaitu zakat yang digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang tua jompo. Nah, selain itu, menyalurkan zakat melalui amil zakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Nah, amil zakat memiliki kewajiban untuk melaporkan pengelolaan zakat kepada masyarakat. Namun, ada beberapa kondisi di mana zakat yang dapat disalurkan langsung kepada berhak yang menerima gitu, yaitu jika tidak ada amil zakat. Terus yang kedua, jika amil zakat sudah terbukti tidak amanah. Terus yang ketiga, jika muzaki mengetahui langsung orang yang berhak menerima zakat. Nah, dalam kondisi tersebut, zakat dapat disalurkan langsung kepada orang yang berhak menerima dengan catatan bahwa zakat tersebut disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai tujuan kalian gitu. Jadi secara umum, menyalurkan zakat ini melalui amil zakat itu lebih utama atau lebih afdol. Namun ada beberapa kondisi di mana zakat dapat disalurkan secara langsung kepada yang berhak menerima. Nah, mungkin itu poin-poinnya yang saya dapatkan ya dari ketika kami mewawancara kepada lembaga zakat yang ada di Tasikmalaya. Mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata dari saya, itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.